sehat. Alhamdulillah sehat. Ini apa ya? Sebetulnya lembaga, yayasan atau organisasi? Ini lembaga lebih ke organisasi. Jadi Jaringan Indonesia Positif. Positif itu salah satu jaringan orang dengan HIV yang ada di Indonesia. Artinya ya dideklarasikan itu pada tahun 2014. Kegiatannya seperti apa sih? Jadi di sini juga punya yang namanya visi misi sama tujuan organisasi ya, yang dimana tujuan organisasinya itu memperjuangkan dan memberdayakan orang dengan HIV pada aspek kesehatan, aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi menuju kesejahteraan. Terus ada juga tujuannya melakukan advokasi secara bersama-sama terkait dengan isu-isu HIV. Terus memastikan adanya sistem dukungan sebaya bagi orang dengan HIV yang ideal sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi masih lebih pemberdayaannya. Betul. Jadi dengan tujuan ini kan nanti visinya organisasi itu akan tercapai. Kalau misalkan tujuannya ini kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah tujuannya dengan terwujudnya orang dengan HIV yang sehat, setara dan berkualitas itu akan tercapai. Jadi HIV itu kalau singkatnya human immunodeficiency virus ya. Jadi si virus yang ada yang menyerang kekebalan tubuh manusia, penularannya narkoba suntik, seks juga bisa dari ibu ke anak, dari HIV juga ada juga. Jadi populasi penting. berarti salah satu tugas dan tanggung jawab GIP sendiri ini adalah memperkecil dampak penyebaran dan menanggulangi yang sudah terdapat. Intinya GIP ini juga ikut mendorong lah dengan tujuan pemerintah yang sekarang itu 95 itu yang tahun 2023 penularannya udah minim, kemudian stigma dan diskriminasi dengan HIV sudah turun. Dan itu GIP juga mendorong ke sana. Dan bagaimana cara mendorong ke sananya itu salah satunya yaitu mewujudkan audit tersebut berkualitas, artinya bisa akses kesehatannya dengan baik, berkualitas hidupnya dengan baik, berkualitas di masyarakat dengan baik, keluarga dengan baik. Kendala yang dihadapi saat ini, Kendalanya stigma dan diskriminasi itu sendiri. Masih ada lah masyarakat yang masih awam gitu ya, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, bahkan dari keluarganya juga masih ada. Itu sih yang menjadi tantangan GIP. Di situ GIP Jabar ini melakukan sosialisasi seperti ya menampung KDS yang ada di Jawa Barat itu 20 KDS udah kita naungi, kita tentukan di situ, kita potret apa sih permasalahan yang mereka hadapi itu seperti apa, semacam pernah nggak teman-teman yang ada yang mendapatkan stigma dari pekerjaannya yang dikeluarkan, oh ya saya ada. Nah kita mencoba untuk mengadvokasi kepada perusahaan tersebut kalau HIV itu masih bisa berkualitas ya, untuk ya. kendalanya sendiri tadi sempat disinggung masalah jalan suntik, seks. Salah satu tanggung jawab daripada GIP sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan dibilang tanggung jawab ya, ini kan tanggung jawab bersama. Sebenarnya bukan tanggung jawab juga tanggung jawab bersama bagaimana cara mengatasi penularan HIV ini sehingga tercapainya program pemerintah itu pemerintah 95 itu. Sekda GIP Jabar ini juga sudah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian Sekda GIP Jabar juga sudah terdaftar di Kesbangpol. Terus Sekda GIP Jabar ini juga kita punya daerah intervensi, kita belum semua wilayah Jawa Barat kita intervensi, Kabupaten Bogor, Kota Kabupaten Bekasi, sama Depok. Nah itu daerah intervensinya. Di 5 daerah tersebut di Sekda GIP juga melakukan ada program yang namanya
Advocate for Health. Advocate for Health ini memotret kebutuhan teman-teman, apa sih kebutuhan teman-teman, apa sih permasalahan teman-teman di layanan. Misalkan kebutuhan teman-teman itu ada yang membutuhkan, ambil ART-nya jangan sebulan sekali, kalau bisa 2 bulan sekali. Kenapa kita gali kenapa mesti teman-teman butuh itu, karena misalkan kalau misalkan tiap bulan bolak-balik ya istilahnya ada yang kerjanya di luar kota, wajib dicoba untuk advokasi pelayanan untuk melayakan MND namanya. Berapa lama sih usia orang yang mengidap penyakit HIV sendiri itu? Kalau kita berbicara tentang usia, dokter sekalipun tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama orang HIV itu bisa hidup bertahan. Istilahnya selama itu itu bisa patuh minum ART-nya, menjaga pola makannya dengan baik, ya sama seperti kayak orang normal. Jangankan HIV gitu, yang punya penyakit jantung itu dokter nggak bisa memprediksi kapan berapa lama orang tersebut bisa hidup. Tetap itu tergantung kepada Tuhan. Ada kok yang sehat-sehat tiba-tiba besok meninggal, ada juga gitu kan. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan orang dengan HIV, ketika kita dengan HIV itu adalah akhir daripada segalanya, itu yang dihilangkan jauh-jauh. Orang dengan HIV juga masih bisa beraktivitas, bisa berbuat kebaikan, istilahnya di lingkungan kecil dulu, keluarga, teman-teman sekitarnya. Antrian U18 dipersilahkan ke loket 3. Apa yang menjadi harapan dari GIP sendiri kepada pemerintah khususnya di Hari Kesehatan ke-59 ini? Harapan saya untuk pemerintah ya terpenuhinya hak atas kesehatan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terutama, yang lainnya layanan akses ramah bagi semua populasi kunci. Saya Yori Pergata mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun 2023. Semoga kedepannya negara Indonesia semakin jaya.